Selamat pagi adik-adik. Bener loh Sel, hari ini pagi. Iya loh Seb, bener banget kan. Kemarin kita sudah istirahat malam, tidur malam. Nah kalau kita keluar rumah nih pasti ada cahaya yang begitu terang tanpa bantuan senter ataupun lampu. Karena ada apa adik-adik? Karena ada matahari. Iya, ada matahari ternyata. Tuhan telah pelihara kita dari tidur malam hingga pagi ini. Nah, patutlah kita mengucap syukur ya Mas ya. Bener. Dengan kita pujikan selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sebagai rasa syukur kita karena pagi hari ini diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, kita mau berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita tutup mata kita. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan Yesus memberikan kami kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk memuji dengan baik dan mendengar firman-Mu nantinya dengan baik. Hanya di dalam Yesus kami sudah dan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, gimana nih perasaan adik-adik hari ini, pagi ini, saat ibadah? Apakah seperti gambar ini? Gambar yang ini? Ataupun gambar yang terakhir ini? Gimana perasaan adik-adik hari ini? Apapun itu loh, kita tetap memiliki hati yang harus penuh dengan sukacita karena ada Tuhan Yesus. Melalui Roh Kudus kita diberikan kekuatan untuk melewati hari demi hari. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Kita pujikan sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tiba saatnya kita mau mengakui iman kita di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik, dosa saja untuk berdiri, kita bersama-sama mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, kita sudah melihat dan merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk Papa dan Mama bisa membantu adik-adik memberikan persembahan lewat transfer ke gereja atau bisa juga ada ditaruh dalam amplop ketika nanti ibadah tatap muka, kita bisa berikan ke sama-sama ke kantong persembahan, atau enggak boleh ditaruh di amplop. Nanti adik-adik kalau keluar bisa mampir dulu ke gereja Nazaret, jangan lupa dikasih nama dan juga kelas dan ditulis hari sekolah minggu Aletheia. Mari kita pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Berkatilah persembahan ini kiranya dapat menjadi manfaat bagi gereja kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bentar kami mau melanjutkan ibadah kami, berkatilah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum ya? Siap lah. Nah, jangan lupa Alkitabnya dan buku catatannya ya adik-adik. Dan kita minta pertolongan dari Roh Kudus supaya kita bisa mengerti firman Tuhan, apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin
balik lagi bersama dengan Lause Stefani. Nah, kalau sudah bersama Lause Stefani, berarti tandanya kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, Lause ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baru ini. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengar dan belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan sertai firman Tuhan kami pada hari ini, pimpin kami agar kami dapat mengerti dan memahami isi firman-Mu ya Bapa. Inilah seluruh doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause mau tanya nih, adik-adik pernah tidak melihat anak kembar? Atau adik-adik punya teman yang kembar? Atau bahkan adik-adik punya kakak atau adik atau saudara yang mereka itu kembar? Nah, kalau adik-adik lihat nih ya, anak kembar itu mukanya sama, terus kelakuan mereka sama, kegiatan mereka juga sama, bahkan ada yang hobi mereka itu sama. Tapi di cerita kali ini kita akan belajar tentang sepasang anak kembar yang kehidupan mereka itu sangat berbeda. Ya, siapa dia? Ya, mereka adalah Esau dan Yakub. Tapi di kali ini kita mau fokus pada kehidupan Yakub. Karena Yakub dipilih Allah untuk menggenapi janji Allah dan mengubah hati Yakub. Nah, seperti yang kita tahu, Yakub dan Esau sejak dalam perut mamanya yaitu Ribka, mereka saling bertolak-tolakan. Tapi di suatu hari Allah berkata nih kepada Ribka. Apa itu? Mari kita buka di Kejadian 25 ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Wah, Allah berkata kepada Ribka dan berjanji bahwa adiknya yaitu Yakub untuk menjadi pemimpin dan menggenapi janji Allah yang pernah dikatakan kepada Abraham, yaitu memiliki keturunan yang banyak sebanyak bintang di langit dan juga pasir di pantai. Nah, ketika mereka sudah lahir dan tumbuh besar, kehidupan mereka itu sangat amat berbeda. Si Esau, dia suka sekali main di luar dan juga berburu. Sedangkan adiknya, si Yakub, dia suka diam di rumah bersama mamanya Ribka. Tapi meski Yakub ini tinggal di rumah terus, jarang banget keluar, Yakub ini tumbuh menjadi seorang yang suka menipu, suka berbohong. Apa loh contohnya? Apa loh buktinya kalau Yakub ini suka menipu? Nah, adik-adik ingat tidak kisah tentang hak kesulungan? Ya, Yakub memanfaatkan Esau yang sedang capek setelah berburu untuk mendapatkan hak kesulungan dengan sup kacang merah. Selain itu, Yakub juga menipu Esau dan juga ayahnya untuk mendapatkan berkat, dibantu dengan ibunya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya adik-adik, kalau Yakub dan juga ibunya Ribka itu mengerti tentang apa yang dikatakan Allah sewaktu Yakub berada di dalam kandungan Ribka. Tapi cara yang mereka lakukan itu salah ya adik-adik. Mereka mengandalkan kekuatan sendiri untuk menggenapi janji Allah kepada Yakub. Tapi meskipun Yakub ini melakukan banyak kesalahan, Allah ini tetap baik. Yakub tetap diberi anugerah oleh Allah dengan Allah menjaga Yakub dan juga melindungi Yakub. Nah, apa contohnya Lause kalau Yakub itu tetap dijaga oleh Tuhan meski Yakub sudah melakukan banyak kesalahan? Adik-adik, mari kita lihat di Kejadian 28 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur
barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Wah, Allah tetap melindungi Yakub dari dia keluar dari rumahnya hingga ia kembali ke rumahnya bersama dengan Lea, Rahel, dan juga anak-anaknya. Selain itu, Allah juga melindungi Yakub dengan meredam amarah Esau, yang membuat mereka akhirnya berdamai dan membuat Yakub semakin percaya kepada Allah dan juga merasa bahwa Yakub tidak layak mendapatkan anugerah itu. Tetapi Allah sudah berhasil mengubah hati Yakub yang awalnya dia mengandalkan diri sendiri menjadi berserah penuh kepada Tuhan. Dari kisah ini kita belajar banyak ya adik-adik. Kita ini seperti Yakub yang suka melakukan kesalahan seperti mencontek, terus melawan orang tua, malas, bahkan kita berbohong seperti Yakub. Tapi Allah tetap sayang sama kita, tetap baik sama kita. Kenapa ya Allah bisa kayak gitu? Ya karena itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apa itu artinya Lause? Artinya Tuhan sudah baik, sudah tetap baik kepada kita meski kita melakukan banyak sekali kesalahan seperti Yakub. Nah, kalau dulu Yakub kan diberi perlindungan oleh Tuhan sebagai anugerah. Sekarang kita juga diberi anugerah sama Tuhan dengan cuma-cuma, yaitu anugerah keselamatan. Dan kita juga harus bersyukur karena anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, cerita kita sampai sini ya adik-adik. Sekarang adik-adik siapkan buku catatannya, kita akan mencatat. Sudah? Kalau sudah, adik-adik jangan lupa menghafalkan ayat hafalannya dan juga menjalankan proyek ketaatannya, serta menjalankan firman yang hari ini kita pelajari. Oke, sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, telah memimpin kami untuk belajar firman-Mu. Tuhan sertai kami Tuhan, agar kami dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Inilah seru doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Gimana nih firman Tuhan hari ini? Saya harap adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan. Tentu loh karena tanpa pertolongan Tuhan dan pertolongan Kudus kita tidak bisa mengerti firman Tuhan loh Nah, untuk itu mari kita akhiri pada ini, kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.